Selamat siang semua, kami dari kelompok 1. Nama saya Aga Budaya, nama budaya. Kami dari kelas 10C. Ini mempresentasikan keberagaman agama Buddhaku. Perkenalkan, nama saya Jasmine Diana. Nama saya Caroline Renata Vanessa. Nama saya Tirana Joyana. Nama saya Felicia Nikotara. Nama saya Malari. Dan masih ada satu lagi, Giovanni Ricardoli, yang sedang izin. Pada hari ini kami akan membahas tentang keberagaman agama Buddhaku dan Indonesiaku, perjalanan keberagaman agama Buddhaku, mencintai keberagaman agama Buddha Indonesiaku, kepedulian akan menjalankan agama Buddha. Pertama adalah keberagaman agama Buddha dan Indonesiaku. Perkembangan agama Buddha di Indonesia tidak terlepas dari beberapa pola pikir, peradaban, dan perilaku hidup manusia yang terus berkembang hingga saat ini. Hal ini mencerminkan dari beberapa aliran yang ada di Indonesia seperti aliran Mahayana dan juga Theravada. Proses perkembangan agama Buddha di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia berbentuk sebagai sebuah negara, tetapi sudah ada semenjak kerajaan-kerajaan kuno pada masa Nusantara, seperti kerajaan Sriwijaya dan juga Mataram kuno. Perkembangan agama Buddha di Indonesia tidak terlepas dari beberapa tokoh yang dengan tekun mengembangkan dan juga menyebarluaskan dhamma yang ada dhamma agama Buddha di Indonesia. Sikap agama Buddha adalah dhamma yang artinya kesucian pikiran, tindakan, dan juga tindakan jasmani. Dhamma dapat diartikan sebagai berbagai bentuk, tetapi hakikatnya dhamma adalah memiliki satu arti, yaitu penerangan sempurna. Siapa yang dapat, menurut kitab suci Tipitaka, siapa yang dapat mengembangkan dhammanya dengan baik, seperti perkembangan batin dengan benar, mencapai penerangan, melepas kepelakatan, bersenang dalam melepas kepelakatan, dia adalah kinasawa yang bersinar terang. Perkembangan agama Buddha Indonesia tidak terlepas dari beberapa tokoh. Pada hari ini saya mengambil salah satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Bante Jinandamo. Bante Jinandamo adalah salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam perkembangan agama Buddha Indonesia, karena Bante Jinandamo adalah salah satu bante yang menyebarkan dhamma di Indonesia. Kalau misalnya di Pekanbaru, Bante Jinandamo biasanya sering menyebarkan dhammanya di Vihara Dataloka Pekanbaru. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ini dengan membahas tentang Buddhisme pada masa kerajaan. Nah, agama Buddha ini diterima di Indonesia dikarenakan agama Buddha itu mengajarkan ketenangan dan juga kedamaian. Nah, agama Buddha ini ada yang bernama Griffith. Saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas tentang Buddhisme pada masa kerajaan. Agama Buddha diterima di Indonesia dikarenakan agama Buddha mengajarkan tentang ketenangan dan juga kedamaian. Nah, terdapat beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dahulu menjadikan agama Buddha ini sebagai pedoman mereka, yaitu ada kerajaan Sriwijaya, Medan atau Mataram kuno, dan juga kerajaan Majapahit. Pertama-tama saya akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Pada masa Raja Daputahyang, kerajaan ini mencapai puncak keemasannya. Lalu pada masa Raja Balaputradewa, kerajaan ini berhasil Saya tunggu di sini aja sampai Saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas mengenai Buddhisme pada masa kerajaan. Nah, agama Buddha ini diterima di Indonesia dikarenakan agama Buddha mengajarkan tentang ketenangan
dan juga kedamaian. Terdapat beberapa kerajaan yang menggunakan agama Buddha sebagai pedoman mereka. Beberapa kerajaan tersebut ada Sriwijaya, Medan atau Mataram kuno, dan juga kerajaan Majapahit. Pertama-tama saya akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Pada masa Raja Dapuntahya, kerajaan ini mencapai keemasannya. Lalu pada masa Balaputradewa, kerajaan ini berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan India dan juga berhasil membangun bangunan suci di mana-mana. Kerajaan ini juga mengajarkan budaya di Nusantara dan juga bahasa dari Melayu. Lalu yang kedua ada kerajaan Medan atau Mataram kuno. Kerajaan Medan atau Mataram kuno ini berdiri pada abad ke-8 di DI Yogyakarta. Nah, kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti. Dinasti yang pertama ada dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra adalah dinasti yang memeluk agama Buddha. Dan yang kedua ada dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya adalah dinasti yang memeluk agama Hindu. Nah, kerajaan ini mencapai keemasannya dengan membangun berbagai candi-candi terkenal seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, dan banyak candi lainnya. Kerajaan ini juga rukun antar umat beragama, yaitu umat beragama Buddha dan umat beragama Hindu yang membuat sinkretisme di antara umat beragama tersebut yang berada dalam kerajaan itu. Lalu yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini berdiri pada sekitar pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini berada di Jawa Timur dan kerajaan ini juga sangat memegang erat toleransi antar umat beragama. Pada masa Raja Hayam Wuruk, kerajaan ini terdapat dua penasihat di kerajaan ini, yaitu penasihat agama Buddha dan penasihat agama Hindu. Serta juga terdapat karya sastra dari Kakawi Sutasoma yang menjelaskan persatuan menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan meskipun kerajaan ini sudah runtuh, tetapi kerajaan ini juga tetap mewariskan rasa toleransi antar umat beragamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Buddhisme sebelum kemerdekaan. Buddhisme sebelum kemerdekaan dibagi jadi dua, yaitu agama Buddha Buddha tidur dan agama Buddha Bangkit lagi tidur. Agama Buddha tidur. Jadi setelah kemudian kerajaan, agama Buddha mengalami penurunan karena tidak adanya satu tatanan sistem pemerintah seperti dulu yang tetap melindungi agama Buddha ataupun mengayomi agama Buddha seperti agama yang dianut oleh masyarakat dalam melakukan ritualitas. Agama Buddha pun bangkit lagi hidup. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, terdirinya perhimpunan teosofi yang dimana didirikan oleh orang Belanda di Belanda. Perhimpunan teosofi ini bertujuan untuk mempelajari seluruh inti kebijaksanaan dari semua agama dan juga menciptakan inti persaudaraan yang universal. Lalu teosofi ini kan akan mempelajari tentang inti kebijaksanaan agama Buddha, sehingga agama Buddha bisa dikenal dan dipelajari di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, itu terdirinya organisasi bernama Samkaupe. Samkaupe ini melestarikan tentang agama Buddha, Konghucu, dan juga Lao-tzu. Pada tahun 1930-an, terdirinya organisasi bernama Buddhist Association International Buddhist Mission. Nah, jadi setahun sebelumnya itu terbit majalah bernama Mustika Dhamma. Jadi majalah ini dia melestarikan agama Buddha, Kristen, ajaran Krishnamurti, agama Buddha, agama Konghucu, dan juga agama Lao-tzu. Jadi majalah inilah yang berkontribusi besar dalam menyebarluaskan agama Buddha di Indonesia. Lalu organisasi lain selain International Buddhist Mission ini yang berkontribusi besar itu adalah Java Buddhist Association. Jadi organisasi ini menerbitkan suatu majalah bernama Nama Budaya dalam bahasa Belanda, sehingga majalah ini menarik perhatian banyak orang Cina yang pada dulunya itu gak menganut agama Buddha, sehingga ya begitu.
kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, organisasi seperti Perhimpunan Filosofi Indonesia dan Perhimpunan Pemuda Filosofi Indonesia secara tidak langsung memberikan andil yang besar dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia setelah kemerdekaan. Kedua organisasi tersebut beserta gabungan Tridharma melahirkan penganut agama Buddha yang kemudian akan membantu biku asli di negara kita dalam mengembangkan agama Buddha di Indonesia pada tahun 1956. Umat-umat tersebut antara lain seperti Sariputra Sadono, Sasana Sobana, Iketut Tangkas, Ananda Suryono, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi lain seperti International Buddhist Mission yang dipimpin oleh Yosias Pandiens, yang dimana organisasi ini memperoleh banyak bantuan dari organisasi Perhimpunan Teosofi Indonesia. Kemudian dalam kelompok kebangkitan agama Buddha di Indonesia, organisasi seperti PUI yaitu Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia yang didirikan oleh biku asli di negara kita pada tahun 1954 membantu perkembangan agama Buddha di Indonesia. Kemudian organisasi ini berganti nama lagi menjadi MUABI yaitu Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia, dan berganti nama lagi menjadi MUPABI yaitu Majelis Upasaka Pandita Agama Buddha Indonesia yang dipimpin oleh Sariputra Sadono. Kemudian pada tahun 1958 berdiri organisasi yaitu Perbudi yaitu Perhimpunan Buddhis Indonesia, dan kemudian berganti nama menjadi Budi yaitu Buddhis Indonesia yang dipimpin oleh Sumantri RS. Bersama dengan itu juga pada tahun 1958 berdiri organisasi yaitu Sangha Suci Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Mahasangha Indonesia, dan kemudian organisasi ini kembali pecah menjadi dua yaitu Mahasangha Indonesia dan Sangha Indonesia. Yang Mahasangha Indonesia ini dipimpin oleh Biku Asinjinara kita dan Sangha Indonesia dipimpin oleh Biku Girakito. Tetapi pada tahun 1974 atas prakarsa dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Buddha yaitu Gede Puja MA, lahirlah keputusan yaitu Sangha Agung Indonesia yang dimana organisasi ini merupakan gabungan dari Mahasangha Indonesia dan Sangha Indonesia yang dipimpin oleh Biku Asinjinara kita. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 1976 terdapat Wihara Dharma Loka yang sekarang menjadi Wihara Tanah Putih yang dilakukan sebagai tempat perkumpulan umat biku dan umat Buddha seperti Biku Agabalo, Biku Kemasarano dan lainnya sebagai tempat berkumpul, sehingga terbentuklah STI yaitu Sangha Theravada Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1978 terbentuklah SMI yaitu Sangha Mahayana Indonesia. Dan sampai sekarang organisasi-organisasi agama Buddha di Indonesia semakin banyak. Sekarang saya akan membahas tentang topik saya yaitu mencintai keberagaman agama Buddha di Indonesia. Berikut adalah beberapa prinsip kerukunan. Yang ke-1 adalah sikap batin rukun. Sikap batin rukun adalah pengendalian nafsu-nafsu keinginan yang dapat menyebabkan konflik, seperti kita menginginkan barang orang lain dan kita mencegah nafsu-nafsu keinginan kita yang dapat menyebabkan konflik. Yang kedua adalah pencegahan konflik. Pencegahan konflik adalah mencegah segala cara perilaku yang dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga adalah persaudaraan atau keutuhan. Dengan adanya persaudaraan atau keutuhan, maka kita akan saling memaafkan satu sama lain dan mengakhiri konflik tersebut. Dan berikut ini adalah beberapa sebab utama terjadinya konflik. Yang ke-1 adalah munculnya ketamakan. Ketamakan adalah nafsu-nafsu keinginan kita yang ingin merampas hak milik orang lain, seperti terjadinya pencurian dan lain-lain. Yang kedua adalah munculnya kebencian. Kebencian adalah ketidaksukaan yang terdapat di pikiran kita, sehingga kita berpikir untuk menghancurkan hal-hal yang tidak kita sukai. Yang ketiga adalah munculnya keakuan. Salah satu contoh sikap keakuan adalah keras kepala. Dan keras kepala ini menganggap bahwa diri kita paling baik dan menganggap
orang lain itu lebih rendah daripada kita. Yang terakhir adalah kepedulianku akan perbedaan agama Buddha. Jadi pada masa sekarang agama Buddha itu telah terbagi menjadi 3 sekian macam, dan di mana masing-masing memiliki karakteristik yang unik di agama Buddha untuk masing-masingnya. 30 mazhab ini tidaklah merupakan sebuah alasan yang dimana terjadilah pemecahan atau perpecahan yang ada di agama Buddha. Karena di agama Buddha itu kita memiliki sikap toleransi yang dapat menghilangkan atau mencegah terjadinya perpecahan. Sikap toleransi adalah sikap yang dimana kita perlukan atau berguna banget pada saat suatu hal atau perpecahan itu yang terjadi. Karena sikap toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, saling mencintai kepada antar manusia. Setiap Buddhisme itu memiliki tradisi yang sama, seperti mengakui Buddha atau Buddha Gautama itu sebagai pendiri agama Buddha, mengakui bahwa semua orang itu bisa menjadi Buddha dan lain sebagainya. Terdapat 9 kesamaan tradisi. Masing-masing tradisi tersebut dapat merupakan sebuah karakteristik yang unik bagi semua umat dari agama Buddha. Agama Buddha adalah agama humanitas yang dimana mementingkan diri sendiri dan menggunakan segala hal di sekitar kita untuk mencapai kesempurnaan. Dan dimana agama Buddha itu adalah suatu agama yang bertujuan untuk mencapai kebenaran. Saat kita sudah mencapai itu adalah tujuan dari agama Buddha. Jadi agama Buddha itu merupakan agama yang dimana mementingkan diri sendiri atau membuat penerangan dengan menggunakan alat di sekitar. Sekian dari presentasi kami. Namo Samya Adi Wijaya.